dilakukan di Makkah lebih keras dan lebih besar siksanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 25. Para ulama mengatakan kebaikan dan keburukan dilipat gandakan di setiap masa yang utama dan pada setiap tempat yang utama. Nah, di sini kita kembali lagi para hewan pada kebajikan. Nah, di dalam Syekh Utsaimin berkata bahwa niat itu pahala dilipat gandakan itu terdapat pada 5 kondisi. Nah, yang pertama adalah zaman atau waktu. Nah, kapan kita melakukan kebaikan tersebut? Misal, samakah puasa Senin Kamis dengan puasa Ramadan? Nah, tentu pahalanya berbeda. Nah, itu berkaitan dengan zaman atau waktu. Nah, kemudian ibadah haji. Nah, itu juga waktu. Maka pahalanya lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan tadi pada hadis yang telah kami bacakan, bahwa jika ia berniat melakukan kebajikan lalu melakukannya, maka Allah mencatatnya di sisinya 10 kebajikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berkali-kali lipat banyaknya. Nah, hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang telah dibacakan tadi, ayat 261. Bahwa perumpamaan nafkah yang dikeluarkan atau infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, seperti itu Pak Iwan. Jadi ketika kita meniatkan sesuatu, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam hal kebaikan, jangan hal keburukan karena Allah. Tapi niatkan segala sesuatu kebaikan karena Allah. Contohnya seperti kita menuntut ilmu ini. Nah, ketika kita di dalam ketika kita di rumah ataupun dari misal dari awal waktu subuh kemarin, nah, kita sudah niatkan bahwa pada malam hari ini kita akan menuntut ilmu karena rutin kita kan. Nah, jadi betul-betul kita niatkan karena Allah, maka semuanya akan dinilai oleh Allah. Baik itu ketika kita dalam perjalanan, kita niat perjalanan sampai kita menuntut ilmu. Nah, maka dari itu walaupun kita bisa di dalam perjalanan kita tidak ada musibah, misalnya kita bocor atau kita ada tabrakan, macet, segala macam, maka hal itu sudah dicatat oleh Allah. Nah, minimal tadi disebutkan bahwa itu kebajikannya ada 10. Nah, lebih lagi sampai 700. Yang mudah-mudahan kita dapat 700 atau lebih. Nah, dan itu hanya Allah yang tahu. Apakah kita mendapatnya 10 atau 700 atau bahkan berkali-kali lipat. Nah, maka dari itu niatlah yang membedakan. Nah, kemudian yang kedua tadi selain zaman, yaitu tempat. Nah, tempat juga termasuk yang membedakan pahala antara satu dengan yang lain. Bisa kita sholat di Masjid At-Taqwa dengan Masjid Al-Aqsa atau Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Apakah sama pahalanya? Tentu tidak, karena itu juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah keikhlasan. Nah, tentu berbeda ketika kita melakukan suatu niat itu dengan ikhlas atau tidak. Nah, itu hanya kita yang tahu. Karena disebutkan bahwa niat itu di dalam hadis arba'in yang pertama itu kan disebutkan bahwa niat adalah sesuatu perkara pribadi, maksudnya amalan pribadi. Hanya diri kita yang tahu dan Allah yang tahu. Nah, orang lain tidak bisa tahu, tidak bisa mengklaim bahwa si fulan tidak niat nih, si fulan tidak ikhlas nih. Nah, kita tidak bisa mengklaim bahwa orang itu ikhlas atau tidak, karena itu adalah amalan hati.
kemudian Allah menetapkan balasan untuk kebajikan dan keburukan. Ini merupakan kesempurnaan keadilannya dan kemaha bijaksanaannya terhadap berbagai urusan. Nah, tentu para ikhwan, maka kita bersyukurlah menjadi seorang muslim yang sejati ketika kita mengamalkan segala sesuatu diniatkan karena Allah. Tentu Allah mencatatnya di sisinya, dan ini menjadikan pembeda antara kita dengan satu yang lain, terutama kita yang sudah di dalam Islam, kemudian dengan orang non-Islam tentu berbeda catatannya, dan ini maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat Allah mendahului murkanya, di mana Dia membalas satu kebajikan dengan 10 kali lipatnya hingga 7 kali lipatnya, bahkan hingga berkali-kali lipatnya. Adapun keburukan dibalas dengan satu keburukan. Nah, dan ini juga merupakan salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam hadis lain bahwa rahmat Allah itu turun ke bumi satu, 99-nya ditahan oleh Allah di langit. Nah, dan satu inilah kita urutkan sama kita, gitu kan. Kemudian kita urutkan sesama binatang. Bukankah singa itu buas? Kenapa nanti tidak dimakan tapi disusui? Gitu. Nah, itu salah satu rahmat Allah. Dan itulah kita urutkan di antara kita salah satunya. Nah, kemudian perbedaan antara niat melakukan kebajikan, niat melakukan keburukan. Nah, kemudian jika seseorang berniat melakukan kebajikan dan belum melakukannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai suatu kebajikan penuh. Ini termasuk bila ia meninggalkannya karena selain uzur, maka pahala dituliskan untuknya dengan sempurna, yaitu pahala niat. Jika biasanya ia melakukannya tetapi ia meninggalkannya karena uzur, maka dicatat baginya pahala dengan sempurna, maka pahala niat dan amal, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang sakit atau bepergian, maka dicatat untuknya apa yang biasa ia lakukan dalam keadaan sehat lagi bermungkin. Kemudian adapun keburukan, maka orang yang berniat melakukannya, apabila ia meninggalkannya karena Allah, maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Jika ia meninggalkan keburukan karena tidak membutuhkannya, bukan karena Allah, maka tidak dicatat untuknya satu kebajikan dan tidak pula dicatat atasnya suatu keburukan. Sementara jika ia meninggalkannya karena tidak mampu melakukannya, maka dicatat untuknya dosa pelaku niat keburukan, kecuali ia telah mengusahakannya tetapi tidak mampu setelah berusaha, maka dicatat untuknya dosa keburukan dengan sempurna. Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, jika dua orang muslim berhadapan dengan gunus pedang masing-masing, maka yang gunus dan yang terbunuh masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang yang membunuh ini bisa kami pahami bahwa ia masuk neraka karena ia berniat karena dia sudah tercatat melakukan keburukannya. Nah, lalu mengapa orang yang terbunuh masuk neraka juga? Kemudian beliau bersabda, karena ia sangat berkeinginan untuk membunuh kawannya. Nah, jadi dua orang ini duel. Kemudian satu terbunuh, satu selamat. Nah, yang membunuh ini dinyatakan oleh Rasulullah bahwa dia masuk neraka. Kemudian yang terbunuh ini masuk neraka ya Rasul, padahal dia dibunuh. Nah, tapi karena adanya niat tadi itu untuk membunuh saudaranya, maka itu dicatat sebagai suatu keburukan. Padahal keburukan ini juga disebutkan bahwa keburukan itu tidak mesti dilakukan, Pak. Ada keburukan yang tidak dilakukan, maksudnya tidak dilakukan secara fisik, tapi dia sudah termasuk dalam keburukan, yaitu tadi tentang hati. Misalnya syirik, gitu kan. Syirik itu tidak perlu perbuatan. Dia mempercayai, oh hati ini aku jimat dibilang untuk sehat. Nah, itu sudah termasuk syirik dan itu tidak perlu kita melakukan, sudah ditolak semua amalnya. Kemudian iri, dengki, suzon, nah itu juga termasuk dalam
niat yang keburukan. Nah, artinya kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhi kita daripada itu semua. Baiklah para ikhwan, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang kebaikan dan keburukan. Semoga kita bisa meniatkan semuanya, meniatkan semua kebaikan itu apa yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kita menuntut ilmu ini. Kemudian banyak hal-hal lain yang sering kita lakukan, bisa kita dalam bermuamalah, nah itu juga diniatkan karena Allah. Kita safar diniatkan karena Allah, karena setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa pahala itu dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700, bahkan berkali-kali lipat. Nah, tentu yang membedakan tadi adalah niat. Nah, jika niat kita betul-betul tulus, insya Allah Allah akan membalas dengan berkali-kali lipat. Dan semoga kita juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, baik itu niat ataupun perbuatan dalam kehidupan yang kita jalani. Sekian para ikhwan yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala.